Memang Amerika Serikat ingin membatasi harga minyak Rusia. Seperti apa ini akan mempengaruhi minyak di Indonesia? Yang pasti sepertinya kita juga berusaha untuk mencari alternatif ya, untuk mengimpor, minyak, khususnya Pertamina dalam hal ini, dari Rusia. Karena dari sisi harga bisa dibilang lebih kompetitif ya, lebih di bawah harga, pasar dan menurut saya memang itu adalah salah satu, strategi yang baik untuk ya tadi, karena dalam konteks, ekonomi dalam negeri, kita masih bergantung pada impor minyak dan kita tahu bahwa saat ini kita berusaha untuk menertibkan quote unquote ya kebijakan subsidi BBM kita agar benar-benar tetap tepat sasaran seperti itu. Jadi menurut saya memang ini adalah langkah yang baik menurut saya gitu ya dalam artian di sini adalah kita berusaha untuk lebih mengefisiensikan atau mengefektifkan keuangan negara khususnya untuk memberikan subsidi kepada orang yang benar-benar targeted yang memang layak untuk diberikan bantuan. Seperti itu Mbak Anneke. Baik, Pak Fajar, dalam rangka menjaga kewaspadaan terkait dengan resesi global dan juga kemungkinan melesatnya inflasi di Indonesia ini, Anda lihat apa yang harus menjadi fokus oleh pemerintah? Menurut saya memang seperti apa yang mungkin digembar-gemborkan atau didorong ya dalam konteks pertemuan di Bali saat ini, menurut saya memang perlu ada semacam sinergi yang baik atau koordinasi atau kolaborasi lah antara Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia. Saya yakin bahwa memang Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan portofolionya dalam hal ini menjaga inflasi, menjaga daya beli gitu ya. Dan memang di tahun 2023 dan 2024 diharapkan bahwa target inflasi itu masih sesuai dengan target, yaitu antara 2 sampai dengan 4% atau maksimum 4%. Nah, menurut saya memang dalam hal ini meskipun tren inflasi mulai meningkat gitu ya secara umum, tapi kalau kita lihat core inflation-nya atau inflasi intinya emang masih dalam kisaran target inflasi dari Bank Indonesia antara 2 sampai 4%. Terakhir menurut saya memang core inflation itu ada di kisaran 2,6%, masih di bawah 3%, dan itu memang yang pasti harus tetap dijaga oleh pemerintah dan BI. Nah, pemerintah menjaga daya beli masyarakatnya dengan cara memberikan banyak kebijakan atau program bantuan sosial guna menjaga daya beli masyarakat tadi. Jadi menurut saya memang untuk memberikan edukasi yang baik juga ya kepada masyarakat, menurut saya komunikasi kebijakan itu penting dilakukan oleh pemerintah maupun Bank Indonesia. Karena apa? Karena seringkali terjadi semacam distorsi informasi lah terhadap masyarakat. Jadi itulah yang harus didorong ke depannya Mbak Anneke. Baik, sejauh ini apakah kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan Indonesia ini menurut Anda sudah tepat? Kalau kita bicara masalah suku bunga acuan ya, memang Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuannya. Dan memang itu salah satu pertimbangannya adalah core inflation kita yang masih dalam kisaran target. Yang masih tadi saya sampaikan di bawah 3% atau sekitar 2,6-2,7%. Nah mungkin suku bunga acuan itu akan ditingkatkan ketika memang sudah ada semacam pergerakan gitu ya, mungkin mendekati 3% ataupun di atas 3% untuk inflasi intinya. Jadi menurut saya harapan saya Bank Indonesia khususnya dalam hal ini harus harus tetap reaktif gitu ya, melihat kondisi yang ada, dan mungkin di satu sisi pemerintah juga melalui Kementerian Keuangan juga harus secara sekuat tenaga gitu ya untuk memastikan bahwa kebijakan bantuan sosial yang diberikan pada masyarakat golongan berpendapatan menengah ke bawah itu benar-benar memang tersalurkan seperti itu, sehingga tadi antara sinergi antara Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan dalam hal ini itu bisa baik, dan pada dasarnya kita berharap bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga Mbak Anneke.